Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman dan juga para pemirsa media sosial Gema Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak tadi malam. Sebagian kita melaksanakan sholat tahajud atau ibadah qiyamul lail. Sebagian kita melanjutkannya dengan ke masjid dan melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Oleh karenanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita dan mengganjar kita dengan Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, para pengurus dan jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran saya di masjid ini, yakni berkaitan dengan akidah. Salah satu akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni mengimani bahwa arasy dan kursi adalah benar adanya berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Kata Allah, maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad kepada mereka, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Quran surah At-Taubah ayat 129. Dan Allah juga berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Kata Allah, maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia,
Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayatnya 116. Allah juga berfirman, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Quran surah Al-Buruj ayatnya ayat 15. Dan juga banyak juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang arsy. Dalil dari hadis atau sunnah, ada sebuah riwayat hadis di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang muslim, kita semua, apabila kita mengalami kesulitan, maka beliau SAW mengajarkan kepada kita zikir yang berbunyi La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah Rabbul arsyil azim, La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Rabb langit dan juga Rabb bumi, serta Rabb arsy yang mulia. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, Nabi ada mengajarkan ibu-ibu, ibunda sekalian, Nabi SAW mengajari kita yakni berdoa. Kata beliau, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Jadi kata Nabi, kalau kamu bermohon, berdoa kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Tadi makanya kita berdoa minta surga Firdaus. Kenapa kata Rasulullah? Fa innahu awsatul jannati. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya itu, yakni di atas surga Firdaus itu, Jannatul Firdaus itu, terdapat arsy Allah yang maha pengasih. Ini hadisnya juga sahih, dikeluarkan oleh Bukhari, Ahmad, Ibnu Abi Asim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menariknya ayahanda ibunda ya, perhatikan di dalam hadis ini ada pelajaran yang menarik beberapa. yakni Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti aku kabulkan.
Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila kamu bertanya kepadaku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan orang yang meminta kepadaku, maka hendaklah dia beriman kepadaku dan mengerjakan apa yang aku perintahkan. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita, yakni satu doa, yakni kita minta masuk surga. Jadi ibunda jangan lupa, salah satu doa yang kita selalu sebut dalam doa kita, minta masuk surga. Karena itulah tujuan kita beribadah itu. Anda, saya boleh berdoa minta dunia, boleh saja. Apa minta dunia? Mau kaya dan sebagainya boleh. Tapi jangan lupa minta akhirat. Dan akhirat itu yang paling kita minta adalah kita minta masuk surga. Berlindung dari neraka. Bahkan di hadis ini Rasulullah SAW langsung mengajari kita kalau minta surga itu minta surga yang paling tinggi. Spesifik. Apa itu ibunda? Jannatul Firdaus. Karena jannah itu ada beberapa. Jannatul Naim. Ada beberapa nama surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Nah, yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Di bawah arsy Allah itu. Maka kalau ada orang berdoa, ya Allah, aku enggak pantas masuk surga, tapi aku juga takut masuk neraka. Nah, ini kira-kira kemana? Ini berdoanya bingung gitu. Karena dua tempat itu cuma dua, surga atau neraka. Maka kita katanya, ini bukan kata Amri ya Anda. Ini kata Rasul, mintalah masuk surga. Bahkan ada doa yang sering kita baca bulan Ramadan. Allahumma masuk surga. Ya Allah, masukkanlah aku dalam surga dan aku berlindung dari neraka. Allahumma ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita berdoa itu. Allahumma ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka doa itu yang jelas. Salah satu adab berdoa itu. Maka kurang tepat atau keliru ya kalau bisa dikatakan ada orang berdoa seperti tadi itu, ya Allah, aku nggak pantas masuk surga tapi aku nggak sanggup. Ini Nabi yang mengatakan kalau kamu faiza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kalau kau minta kepada Allah maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Ini perintah Nabi. Walaupun ada juga ulama kalau berdoa itu jangan terlalu rincian. Karena ada juga orang yang terlalu rincian, ya Allah aku minta surga yang warnanya putih, hijau, kuning, warna-warna kesukaan dia. Biru, yang bidadarinya ada sekian, yang rambutnya ini, nah itu keliru juga. Karena salah satu adab dalam berdoa itu
tidak secara rincian menyebutkan. Kita kembali ke tadi. Jadi salah satu keistimewaan Jannatul Firdaus itu ayahanda, yakni dia letaknya itu di mana? Di bawah arsy Allah itu. Arsy itu ayahanda, dia itu singgasana yang memiliki tiang yang dipikul oleh malaikat. Arsy itu laksana kubah bagi alam semesta ini. Arsy itu yakni dia juga atap bagi seluruh makhluk, karena dia adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Ustaz, bagaimana besarnya arsy itu? Coba kita perhatikan ini ya. Arsy itu ya, arsy Allah itu dipikul oleh para malaikat. Jadi arsy itu ada malaikat yang memikulnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Uzina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh, innama baina syahbati uzunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Kata Rasulullah, sudah diizinkan bagiku untuk bercerita kepada kamu tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang bertugas memikul arsy itu. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya itu adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi kalau ada burung yang terbang dari telinganya, dia ke pundaknya itu baru sampai 700 tahun. Alangkah besarnya itu. Oleh karenanya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Makhluknya aja sebesar itu. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Abu Dawud, hadis nomor 4727 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua yang menggambarkan betapa besarnya arsy Allah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mas samawati sab'u fil kursiyyi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin wa fadlul arsy 'alal kursiyyi kafadli tilkal falati 'ala tilkal halqati." Kata Rasulullah, perumpamaan langit yang 7. Nah, coba bayangkan, perumpamaan langit yang 7 ini dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas. Jadi langit yang 7 lapis itu, ya, dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti cincin dilempar di padang. Nah, cincin itulah 7 lapis langit itu. Kursi Allah itu padang yang luas itu. Ayahanda pernah belajar apa ilmunya untuk
untuk mengetahui alam semesta ini kan, Dok? Untuk tahu planet ini, planet itu, apa namanya itu? Hah? Astronomi. Saya kok tidak tahu Pak, apa namanya istilah-istilah itu ya. Astronomi. Kalau yang Gemini, Pisces, apa tuh? Astro itu. Nah itu tidak tahu lah ya. Yang penting tidak boleh itu, haram itu. Itu luas sekali kan. Ini ada galaksi ini, galaksi itu. Manusia dengan teropongnya ya. Itu belum langit pertama. Itu saja kita sudah membayangkan besar sekali. Itu yang ilmu kita yang terbatas, dengan alat-alat yang terbatas, kecanggihan teleskop, teropong, itu ilmu astronomi tadi terbatas itu. Itu aja kita udah membayangkan besar sekali galaksi. Kita ini berada di galaksi apa? Bima Sakti apalah. Saya juga nggak mau masuk ke situ karena kadang-kala mereka juga ikhtilaf. Katanya bintang paling jauh tuh ini, nanti dibantah lagi. Biasa lah. Galileo dibantah oleh siapa gitu. Dulu katanya benda paling kecil tuh, makhluk paling kecil tuh apa, atom. Nanti ada lagi molekul. Itu ilmu dunia biasa itu, nanti saling bantah. Tapi saya ingin mengajarkan betapa besarnya alam semesta ini yang Allah ciptakan ini. Itu aja kita nggak bisa membayangkannya. Ayahanda mungkin pernah melihat gunung, pergi ke gunung apa. Alangkah besarnya gunung itu, kita terkagum-kagum. Padahal itu gunung itu makhluk Allah yang masih kecil dibandingkan makhluk. Nanti kita masuk pelajaran besarnya malaikat itu. Nabi SAW itu pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli, 900 sayapnya, menutupi ufuk. Nabi lihat Jibril menutupi ufuk tahu, barat timur, tertutup. Nanti kita belajar itu bab beriman kepada malaikat. Ini bab kita baru bab pertama, rukun iman, beriman kepada Allah. Ini bab yang subuh ini kita bahas, besarnya aras itu, makhluk Allah yang bernama aras itu. Kursi ya, langit bumi yang 7 itu dibandingkan kursi Allah seperti cincin yang dilempar padang pasir. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa fadlul arsy 'alal kursi kafadli tilkal falati 'ala tilkal halqati. Dan keunggulan, kelebihan dan besarnya aras atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas dibanding cincin tadi. Tadi langit yang 7 dibandingkan kursi seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Nah, seperti itu juga bedanya antara kursi dengan aras. Jadi kalau kursi itu diibaratkan cincin, aras itu padang yang luas itu. Allah. Makanya pantas kita menyebut Allahu Akbar. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Muhammad bin Abi Saibah dalam kitabnya Kitabul Arash dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Adapun kursi, apa itu Ustaz kursi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya kita hafal. Ayatnya saja disebut ayat kursi. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal
Kursinya, yakni kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas ini salah seorang tokoh ulama dari kalangan sahabat. Dia alim, orang berilmu, bahkan dia didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din, ya Allah fahamkan dia kepada agama, fahamkan dia kepada tafsir. Maka salah satu sahabat Nabi yang ahli tafsir itu ada yang bernama Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ada juga Abdullah bin Mas'ud. Apa dia ketika ditanya tentang ayat ini? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Maka beliau menjawab, Al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini wal arsyu la yaqduru qadrahu illa Allah Ta'ala. Kursi itu adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah, kata beliau. Sedangkan arsy tidak ada yang dapat mengetahui besarnya ukurannya itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis nomor 12.404. Juga dikeluarkan oleh Imam Hakim di juz 2 282, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Alangkah besarnya Allah, maka kita berkata Allahu Akbar. Makhluk, kita melihat gajah saja kita, dan saya pribadi ayahanda, kita semua kan punya hobi ya. Ada hobi, ada binatang kesukaan ya kan. Saya tuh salah satu binatang, bukan salah satu, memang satu hewan kesukaan saya tuh paus biru, blue wall ya. Saya suka sekali. Entah kenapa. Karena apa? Besarnya itu. Saya kadang bayangin, bilang sama istri saya, Dek, kakak pengen nian berenang di samping apa? Paus biru itu. Bisa nggak meliharanya? Ya? Kenapa? Karena besarnya itu membayangkan kita. Makhluk Allah saja kita sudah terkagum-kagum gitu. Besarnya itu. Iya kan? Ayahanda pergi umroh, haji, lalu melihat ada orang luar negeri yang badannya apa? Ayahanda pernah lihat? Besar sekali orang ini. Kita melihat snack apa? O'Neal kalau nggak salah, pemain basket besar sekali badan. Kalau dalam fiksi itu kata anak saya itu itu hul ya. Itu fiksi ya. Besar sekali. Dan ternyata datuk kita dulu itu besar sekali. Mungkin ada ustaz di sini yang pernah bahas sejarah sirah para nabi ya. Bagaimana Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya itu. Khalaqtu biyadain, dengan kedua, yakni besarnya Adam itu 30 hasta. 30 hasta. Hasta, ini hasta ya. 27 meter. Masjid ini berapa meter? Kandang masjid ini berapa meter? Kira-kira. Siapa arsiteknya? Bayangin saja, Nabi Adam itu diceritakan di dalam hadis besaran tingginya Nabi Adam itu 30 hasta. Usianya berapa? 1000. Nabi Nuh itu usianya 1000
300 apa 1700 saya lupa. Karena beliau dakwah saja siang malam dakwah Nabi Nuh itu 950 tahun. Sampai beliau disuruh oleh Allah bikin apa? Perahu itu. Lalu dia naik itu. Lalu banjir besar berapa bulan, berapa tahun itu. Nah, beliau masih hidup itu. Sesudah itu peristiwa banjir bak menimpa seluruh dunia itu dalam satu pendapat. Beliau masih hidup. Ada yang bilang 300, ada nanti baca aja yang bisa Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir itu ada terjemahannya udah ada banyak. Alangkah puasnya itu mereka hidup. Badannya besar. Lalu umurnya lama. Dan tenaganya kuat. Kuat. Orang-orang dulu tuh kuat, besar, makanya sombong. Memang orang besar kuat itu sombong, ya kan? Ayah pernah lihat nggak itu Instagram? Kalau orang yang berotot itu kan, jalan aja nggak bisa dia begini. Dia jalannya apa? Begini ya kan? Kenapa? Ininya bersayap. Oh. Ada nggak ya badannya gedang sih kok? Oh. Jadi kalau bersenggol ke kawan, tapi lucunya nggak bisa garut punggung, nanggung gatal punggung. Dia terpaksa nyari sending atau minta belikan kayak bininya. Wah, besar sekali. Umurnya tua, lah maksudnya umurnya panjang, tenaganya kuat. Makanya kaum Ad, kaum Samud itu mereka buat rumah dari gunung dia Pak, diukirnya, dijadikan rumah. Lihat, ayahanda yang diberikan oleh Allah karunia harta, mungkin pernah jalan-jalan ke Mesir. Coba lihat piramida itu besar sekali. Itu teknologi zaman dulu, nggak bisa bayangin ya gitu gimana. Gimana kaum Samud itu? Mereka sombong, kaum Ad, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud. Kenapa? Karena mereka besar-besar badannya, gunung dipahatnya, umurnya tua 400. Namrus, raja di zaman Nabi Ibrahim, itu usianya 400 tahun. Dia durhaka kepada Allah. Allah kirim nyamuk masuk ke dalam hidungnya. Dia tersiksa 200 tahun. Kalau dia nyamuk itu ngamuk di dalam lubang hidungnya, dia harus dipukul. Maka istrinya, anaknya, pasukannya, prajuritnya mukul kepala si Namrus pakai sendal, baru hilang sakit. Allah siksa dia. Kita kembali ke besarnya orang, panjangnya umurnya. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat mengadu kepada Allah, ya Allah, enak nih yang orang zaman dulu. Ya ini bisa beribadah secara apa? Puas. Kenapa? Karena badannya kuat, umurnya panjang. Maka Allah menurunkan apa itu? Malam Al-Qadar untuk kita. Kamu ada Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi. Kalau kamu beribadah di malam itu, kamu seperti beribadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu ibunda? Ya kurang lebih 83. Itu kan sebabnya karena Nabi, sahabat enaknya orang dulu bisa puas beribadah, umurnya panjang. Tapi ternyata enggak, umur yang panjang itu tidak menyebabkan mereka taat, malah mereka durhaka.
Sama seperti orang sekarang. Mereka ingin umur yang panjang, harta yang panjang. Padahal dunia ini fana. Dan kata Nabi SAW, umur umatku itu berapa? Berkisar 60, 70. Nanti saya sampaikan insyaallah bulan Ramadan atau kan rahasia di balik usia umur 60 itu. Ini ayahanda 60, banyak yang 60 di atas 60 kan? Oh, 70, 60. Kata Rasulullah, usia umatku itu 60, 70 tahun. Sedikit sekali di atas 70, sedikit sekali. Ada yang 30 dead, ada yang 40 mati, ada yang 20 meninggal. Bahkan kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat itu adalah banyaknya kematian mendadak. Sekarang kan kita terkaget-kaget. Oh, si Anu meninggal. Dapatkah? Oh, kawan saya waktu sekolah dulu. Oh, kawan kuliah kita dulu. Oh, sepupu kita. Oh, masih muda-muda. Karena memang sebentar. Kata Nabi, usia umatku itu 60-70 tahun. Dan tubuh kita makin mengecil. Coba tadi itu Nabi Adam tadi 30 hasta. Karena dosa-dosalah manusia itu makin nyusut. Apalagi orang Indonesia, kecil-kecilnya. Kalau payah haji umroh, seketeknya orang Afrika nak nyium Hajar Aswad, terpelanting. Karena besarnya itu. Iya kan? Main bola aja payah gitu nak juara, boro-boro juara dunia ya kan? Betul kan? Kenapa? Badan kecil-kecil. Ustaz, tapi kini kok padek gitu pemain gitu. Benar gak ya? Ini wajah-wajahnya pencinta bola kan? Hah? Ternyata pemain sekarang tuh apa? Naturalisasi. Profesor hobi bola juga kayaknya. Sama, saya juga. Ternyata naturalisasi. Kenapa? Datuknya atau orang tuanya nikah sama orang Belanda. Jadi tingginya hampir 2 meter. Si Anu 1,9. Kalau kita kecil-kecil, istilahnya itu ditahan kaki satu aja oleh si Virgil van Dijk, terpelanting. Nah, kita kembali ke tadi. Yakni alangkah besarnya arsy itu. Alangkah besarnya arsy Allah. Lalu kenapa Allah ciptakan arsy itu? Allah itu gak butuh dengan arsy itu. Dan bahkan Allah gak butuh dengan apa yang ada di bawah arsy itu. Karena Allah meliputi segala sesuatu dan Allah itu berada di atas makhluk. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Salah satu sifat Allah, dia disifati dengan al-ulu, yakni ketinggian. Allah itu a'la, maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allahu Akbar. Dan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Gak usah jadi orang sombong, punya jabatan tinggi, harta yang banyak. Berapa besarnya itu Fir'aun, Namrus, Qarun, semuanya binasa. Yang tinggal nanti pahala dan dosa yang Allah akan minta tanggung jawab pada kita. Bagi mereka yang sombong dengan hartanya, kedudukannya, jabatannya, bahkan sebagiannya Allah binasakan di dunia ini.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, dan seterusnya. Allah berikan orang kekuasaan dan yang lainnya Allah ambil kekuasaan dari dia. Begitulah dunia. Dulu dipuja-puja, sekarang dikejar-kejar orang. Apa yang kita mau sombongkan? Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, yakni bab beriman kepada Arash, yakni Arash Allah, yakni makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Ibunda ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, ini menunjukkan berhasilnya materi yang saya sampaikan. Ini menunjukkan kelebihan saya. Karena kalau banyak bertanya soal materi, berarti materi yang saya sampaikan itu meragukan atau minimal membuat bingung, sehingga membuat syubhat dan bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, pertama memang paham niat, sehingga itu keberhasilan saya, atau memang tidak paham niat, sehingga bingung nak ditanya apa lagi. Barangkali ini bunda barangkali mau jogging, ayahanda juga, itu pantai Panjang sudah melambai-lambai itu, cuaca bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ayahanda kebahagiaan, kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah berikan husnul khotimah untuk ayahanda dan ibunda dan saudara-saudariku, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.